Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi kepada teman-teman, selamat siang, dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dan hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari Nadia Zahra, saya sendiri, lalu rekan saya Nur Salsabila Ediarma, lalu ada Sherlyn Wela Rizka, dan terakhir adalah Suci Ramadhani. Baiklah, pada topik yang pertama, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pemerataan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana dan wadah bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Lalu pemecahan permasalahan pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara konvensional. Cara konvensional dapat dilakukan dengan contoh seperti membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar tambahan. Lalu yang kedua adalah menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu seperti murid SD yang dibagi kepada kelas pagi dan kelas siang. Lalu yang kedua adalah cara inovatif. Cara inovatif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti contoh sistem PAMONG atau impact system, yaitu pendidikan oleh masyarakat, oleh orang tua dan guru. Lalu yang kedua adalah SD kecil pada daerah terpencil. Lalu selanjutnya adalah sistem guru kunjung, yaitu guru yang didatangkan kepada sekolah tertentu. Lalu ada SMP terbuka, kejar paket A dan B atau bahkan kejar paket C. Lalu yang terakhir adalah belajar jarak jauh seperti pada pelaksanaan universitas terbuka. Lalu pokok yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Salsabila Ediarma. Maaf, Baik, itu yang kedua itu kuantitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah. Karena terbatasnya daya tampung, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, itu diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan karena peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar tidak diikuti dengan sanksi bagi yang tidak diikuti dengan sanksi bagi yang tidak mengikutinya, karena sistem pendidikan itu sendiri tidak memungkinkan. Yang ketiga yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar tercapainya tujuan itu dimulai dari hierarki tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus, indikator pencapaian hasil belajar, kualitas tercapainya indikator tersebut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Nur Salsabila. Selanjutnya, materi tentang efisiensi pendidikan Indonesia oleh rekan saya, Sherlyn Wela Rizka. Pada Sherlyn, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu efisiensi pendidikan di Indonesia. Pendidikan efisiensi atau ideal ialah bila penyelenggaraan pendidikan tersebut hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi produktivitas atau hasil optimal. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tergantung pada pemberdayaan sumber tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat atau boros waktu, biaya, dan tenaga tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah atau kurang
efisiensi. Realita kadar efisiensi ditentukan oleh keadaan pendayagunaan ketiga kriteria seperti disebutkan sebelumnya. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sherlyn. Selanjutnya materi 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, yang kelima, efektif pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif ideal adalah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya tepat guna. Bicara rencana mengajarkan persiapan mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus atau SAP yang dibuat oleh dosen sebelum mengajar. Atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna. Maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sempurna di sini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan, materi, bahan, strategis, dan evaluasi. Sebaiknya dikatakan kurang efektif bila komponen-komponen rencana tidak terlaksanakan dengan sempurna. Misalnya, tujuan tidak tercapai, materi tidak tersajikan semua. Strategi pelajaran mengajar tidak tepat. Evaluasi tidak dilakukan dengan secara sesuai. Revitalisasi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan Indonesia. Pendidikan dikatakan ideal, ia bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output keluaran yang disesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai prevalensi tersebut meliputi atau mencakup kualitas ataupun kualitas output tersebut. Selanjutnya sesuai dengan tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan dan kesepadanan. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Sekian penjelasan materi dari kelompok 10 kepada teman-teman. Jika ingin menambahkan atau ingin bertanya, dilanjutkan pada forum diskusi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.